Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya Esanul Laila, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab, akan mereview materi pertemuan ke-12 membahas tentang dinasti-dinasti kecil pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Dinasti ini muncul pertama kali yaitu dinasti Aghlabiyah. Dinasti sendiri itu adalah wilayah-wilayah yang terbentuk karena disintegrasi dari kekuasaan Abbasiyah. Karena kekuasaan Abbasiyah ini saking luasnya, maka kepengurusan daerah-daerah pun mulai kacau dan terbentuklah dinasti-dinasti kecil itu. Pada awalnya terbentuklah dinasti Aghlabiyah itu karena merupakan hadiah dari Harun al-Rasyid terhadap Jenderal Ibrahim Ibnu al-Aghlab untuk mengelola wilayah Afrika Utara atau Tunisia. Karena berkat kegigihannya merebut kekuasaan wilayah di Afrika, maka Harun al-Rasyid menghadiahkan wilayah tersebut untuk al-Aghlab dalam pengelolaannya. Akan tetapi Aghlabiyah di sini masih melakukan pembayaran upeti sebagai bentuk Aghlabiyah itu masih bagian dari Khilafah Abbasiyah. Nah, dinasti Aghlabiyah ini didirikan oleh Ibrahim Ibnu al-Aghlab pada tahun 800 Masehi sampai 908 Masehi. Kemajuan yang tergambar pada kekuasaan Ziyadatullah I, di mana Aghlabiyah bisa melakukan ekspansi ke Eropa dan memulai hubungan di sana, sehingga terciptalah jalur perdagangan dan juga kekuasaan Islam di sana. Selanjutnya, kemunduran Aghlabiyah, di mana terjadinya perselisihan antara penguasa terhadap kekuasaan, dan juga gencarnya propaganda dari orang-orang Syiah yang hendak mendirikan dinasti Fatimiyah. Maka hal itu menjadi faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Aghlabiyah runtuh. Kemudian lanjut ke dinasti Fatimiyah, yakni dinasti yang didirikan oleh orang-orang Syiah, di mana orang-orang Syiah ini yang dahulu ikut dalam gerakan revolusi Abbasiyah yang meruntuhkan Umayyah. Akan tetapi pada masa Abbasiyah itu sendiri, orang-orang Syiah malah ditelantarkan. Maka dari itu, orang-orang Syiah itu ingin mendirikan negaranya sendiri dan menguasai negara itu sendiri. Dinasti Fatimiyah ini salah satu warisan dari kemajuan dinasti Fatimiyah, yakni berdirinya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selanjutnya, dinasti Fatimiyah ini mengalami kemunduran karena pertama, dimulai ketika Khalifah Al-Aziz wafat dan digantikan oleh anaknya yang umur 11 tahun. Dan di situ banyak persaingan antara penguasa itu sendiri yang ingin menguasai wilayah, dan banyak juga yang pemimpin-pemimpin negara yang bahkan belum masuk akil balik, sehingga memicu pertentangan dan perebutan kekuasaan.
Selanjutnya didukung juga oleh pertempuran oleh bangsa Mongol, maka dinasti Fatimiyah pun jatuh, dan kemudian berdirilah dinasti selanjutnya di dinasti Ayyubiyah. Khalifah pertamanya sebagai pemimpin negara, yakni yang sebagaimana yang kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam kejayaannya, beliau mampu merebut Yerusalem dari tangan kaum Nasrani menjadi milik kaum Muslim. Dinasti Ayyubiyah ini wilayahnya terdiri dari Mesir dan juga Persia dan wilayah-wilayah Arab. Dan masa dinasti Ayyubiyah ini mengganti mazhab yang awalnya Syiah menjadi Sunni secara mutlak, diganti, dan bahasa resminya menjadi bahasa Arab, atau bisa disebut telah melakukan Arabisasi. Dan kemudian bangsa Ayyubiyah ini mengalami kemunduran, yakni karena adanya perselisihan kekuasaan antara penguasa, terus kebangkitan dinasti Mamluk, dan serangan bangsa Mongol. Setelah mengalami kemunduran, maka terbentuk lagi dinasti Mamalik, yakni dinasti yang berasal dari orang-orang budak. Berawal dari Khalifah Al-Malik dari Bani Ayyubiyah, beliau membeli banyak budak untuk menjadikan mereka sebagai tentara untuk kekuatan dinasti Ayyubiyah pada saat itu. Maka terbentuklah mereka, dilatih sehingga menjadi para tentara yang hebat. Kemudian di akhir hayatnya Khalifah Al-Malik, maka kekuasaan khalifah diganti ke anaknya, yaitu Turansyah. Akan tetapi dari golongan budak tersebut, para tentara tersebut merasa tidak nyaman karena Turansyah ini lebih condong ke tentara-tentara Kurdi. Maka dari itu, golongan budak itu, yakni maksudnya Izzuddin Aibak, mencoba untuk membunuh Turansyah, dan bergantilah kekuasaan di tangan Syajaratud Durr, yakni ibu tiri Turansyah. Kemudian kesini menjadilah Izzuddin Aibak menikahi Syajaratud Durr untuk menjadi pemimpin pertama bagi dinasti Mamluk. Disinilah akhirnya dinasti Mamluk berdiri. Mamluk ini salah satu kejayaannya yakni menang melawan Mongol di Ain Jalut, sehingga di situ menjadi titik perkembangan Islam di Eropa. Selanjutnya kemunduran Mamalik ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak lain dari faktor kemundurannya karena mereka suka hedonis dan suka berfoya-foya. Kemudian juga para pemimpin-pemimpin yang masih di bawah umur dan belum mencapai kemampuannya, sehingga dinasti Mamalik ini mengalami kemunduran, dan di situ dinasti Abbasiyah juga sudah mulai melemah, ditambah lagi serangan dari kaum bangsa Mongol, maka runtuhlah dinasti Abbasiyah, dan
dinasti-dinasti kecil lainnya, sehingga setelah itu muncul lagi lah kekhilafan Islam di tangan kaum Turki. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.